samplingnya. Selamat siang teman-teman motor second, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, pada siang hari ini saya berada di showroom motor second Indigo Auto yang sebenarnya showroom mobil sih. Nah kali ini saya mau membahas motor bekas atau motor second keren, yaitu Ducati 999 atau Ducati 999, yaitu motor superbike-nya dari Ducati yang lahir tahun 2003 sampai 2006 rentangnya. Nah kerennya adalah salah satunya ini di Indonesia populasinya sangat terbatas teman-teman. Infonya yang full paper hanya sekitar 2 unit saja. Dan salah satunya ada di Indigo Auto ini. Nah pada video kali ini kita lihat bareng-bareng detail motornya kayak gimana sih. Terus nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas Elang dari Indigo Auto. Mau dilepas berapa harganya dan seperti apa kondisinya sebenarnya. Dan nanti juga saya sedikit cerita tentang impresi mengendarinya. Karena tadi saya sudah sempat nyobain. Oke, kayak gimana? Tonton terus sampai akhir. Oke, sebelum kita ngomongin detail motornya, kita cerita dulu tentang sejarah motornya secara garis besar. Jadi ini keluar di 2003 sampai 2006, ini menggantikan seri 998 dan sebelum digantikan oleh 1098. Yang unik dari seri 999 ini adalah salah satunya adalah lengan ayunnya, teman-teman. Jadi ini superbike satu-satunya ya Ducati yang pakai lengan ayun ganda. Jadi kalau yang digantikan 998 pakai lengan ayun tunggal, begitu pula yang menggantikannya 1098 sampai sekarang Panigale ya, itu udah pakai khasnya Ducati, pakai yang lengan ayun tunggal atau monoarm. Nah ini pakai lengan ayun ganda, ini salah satunya adalah kalau nggak salah ya waktu itu pembalapnya Ducati di World Superbike memang minta pakai lengan ayun ganda biar lebih stabil. Ya akhirnya jadilah lengan ayun ganda. Dan yang uniknya lagi adalah di 999 ini di lampunya dua teman-teman, atas bawah, jadi kesannya unik gitu. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin detail motornya. Kita lihat dari area depan. Oke, kita lihat detailnya dari depan. Kita bisa lihat di sini langsung adalah windshield-nya yang warnanya semi smoke gitu ya, dan bentuknya agak ada menggelembung di bagian depan biar aerodinamis. Nah di sini yang unik adalah di sini nih, ini ada lampu kecil ini yang kayak lampunya Ultraman ya nggak sih, yang di dada yang suka kedip-kedip. Nah ini kalau kita kontak dinyalain ini nyala. Nah jadi kayak lampu kota. Kemudian kalau turun bawahnya ini ada dua lampu ya atas bawah yang tadi saya bilang, dan yang lampu dekat yang bawah teman-teman. Dan ini modelnya proyektor, cuma kayaknya masih pakai bohlam ya, nah lumayan anget nih, panas kalau dipegang. Nah ini lampu jauhnya yang atas. Nah jadi terpisah nyala gantian. Kemudian di kanan kirinya ini ada lubang. Yang atas ini sebenarnya cuma lubang angin ya, biar udara ke pengendara ke tangan gitu. Sebenarnya yang bawahnya ini tuh saja ram air duct ya, mengarahkan udara ke box filter udara. Kemudian turun ke bawahnya, ini spatbornya sudah gantian teman-teman. Ya, kalau desainnya ya aslinya mirip begini, cuma ini diganti jadi karbon. Lalu untuk suspensinya, nah ini suspensinya untuk yang tipe standar ya, yang bukan S atau bukan R, ini pakai Showa 43 mili, dan remnya, kalipernya juga belum radial ya kalau yang model standar ini. Tentu saja pakainya Brembo 4 piston, mengawal cakram juga ganda. Peleknya unik ya. Palangnya utamanya 5 tapi bercabang, jadi palang 10. Kesannya sporty ya, kayak yang model Marches ini yang akhir-akhir ini sering banget kita lihat. Kemudian geser, kita agak ke bagian tengahnya, kita bisa lihat fairingnya yang kalau dilihat dari samping itu kayaknya kesannya rapet ya teman-teman. Karena lubangnya cuma ada di tipis di sini, ini depan ini lebih ke buat kayak aerodinamika ya. Karena bukan buat buang udara panas, karena buat buang udara panasnya ada di bagian belakang sini nih. Dan lubangnya nggak terlalu gede teman-teman. Nah di baliknya itu saja bersarang radiator dan di bawahnya ada oil cooler. Nah kalau kita lihat dari samping, ini bisa kita lihat adalah khasnya Ducati zaman itu ya, zaman tahun 90-an, tahun 2000-an ya, masih ini pakai sasis tralis teman-teman. Ini khas banget nih. Yang dulu sampai anak-anak Tiger ya, modif juga pakainya modif gini-gini kayak tralis. Beda dengan Panigale sekarang ya. Panigale sekarang kan udah nggak pakai tralis karena cuma sasis monokok yang menggabungkan antara mesin dan sasis kecil biar makin ringan. Kalau yang masih generasi lama ya begini, sasisnya tralis dan warnanya merah, khas banget Ducati. Kemudian geser ke atasnya, tangki. Nah ini tangkinya ternyata unik teman-teman. Kalau kita lihat dari samping itu kesannya kayak gede, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari atas
Ini ternyata ramping banget teman-teman, ramping banget. Dan tutup tangkinya tidak biasa ya, bentuknya lonjong memanjang, malah kayak makam gitu nggak sih? Dan ini model bukanya begini teman-teman. Nah, kita buka, puter, nah masih model gini nih. Dan uniknya adalah ada 2 lubang teman, yang buat ngisi bensin sebenarnya bagian belakang. Yang depan ini kayaknya buat ini ya, pengaman kalau ada air masuk, dia akan masuk sini, akan kebuang ke bawah, sehingga tidak masuk ke dalam tangki. Oke. Kita lihat ke depannya, geser ke area kemudi dulu. Nah, kunci kontaknya tepat banget di depan tangki. Di sini belum keyless tentu saja. Ada on, off, dan kunci stang, dan ada yang buat kalau parkir nyalain lampu belakang. Nah, ini di depannya ada steering damper di sini, sudah bawaan, yang mana dudukannya ke sasis, dan terus saja tertempel di segitiga, yang mana lihat modelnya bolong gitu ya. Dan di sini suspensinya ada setelannya preload, ada ribbon dan compression secara manual tentu saja. Oke, kita lihat ke area panel instrumen. Ini unik ya, karena masih zaman segitu, masih zaman awal tahun 2000-an, belum full digital, masih kombinasi analog dan digital. Digitalnya pun masih tahun segitu, belum terlalu keren lah ya. Kita bisa lihat di sini, kita nyalakan saja. Ini ada tachometer yang mana angkanya cuma sampai 13.000 rpm, maklum ya, karena ini motor struknya cukup panjang, jadi peak powernya nggak terlalu tinggi amat rpm-nya. Kemudian di atasnya ada lampu cek engine, sen, ini tekanan oli, ini kayak buat immobilizer, ini lampu netral, lampu jauh, dan bensin kalau tinggal sedikit. Ini ada tombol, ini buat ganti-ganti MID yang sisi kiri, sementara yang kanan buat ganti MID yang kanan. Nah, di bawahnya nih, panel digitalnya asik ya, backgroundnya warnanya hijau, ada beberapa info ditampilkan. Yang ini adalah suhu coolant-nya, ada jam, ada speedometer yang tengah, yang bawah ini ada odometer, atau total, kemudian ada juga trip, ada juga lap time ternyata. Nah, yang kanan ini ada tegangan baterai, ada suhu udara. Nah, sementara ini ada sepertinya konsumsi ya. Nah, kalau dibiarkan dia akan balik ke baterai. Sementara kalau area stang, standar aja ya. Sisi kanan ada engine cut off dan tombol starter. Kemudian kalau gas, nah ini masih manual teman-teman ya, belum throttle by wire zaman itu. Terus kalau geser ke kiri ini sederhana juga. Yang depan ada tombol dim, ada lampu jauh dekat, ada sen, ada klakson. Kita tes klaksonnya, ternyata mati, kayaknya dicopot kabelnya ya. Nah, yang unik di sini ada cuk teman-teman ya, ternyata tahun segitu cuknya masih manual ya, walaupun ini motor sudah injection ya. Oke, kita lanjut, kita ngomongin ke belakangnya, joknya. Nah, joknya area depannya sebenarnya ramping tapi terus melebar dan dibungkus kulit yang motifnya kasar gitu, jadi keset ya, nggak bakal melosot. Dan di belakangnya tanpa jok membonceng, karena ini tipe yang monoposto teman-teman, artinya yang cuma single seat ya. Dan sebenarnya ada tipe yang ada membonceng teman-teman. Nah, karena ini yang monoposto, makanya push step membonceng pun nggak ada. Oke, kita geser lihat area roda belakang. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman, lengan ayunya ganda, sudah model ada penguat ke bawahnya sehingga pasti lebih rigid, lebih stabil. Dan ini dikawal suspensi monoshock dari Ohlin yang konstruksinya unik ya. Dia sudut suspensinya itu tegak banget teman-teman, dan ini ada linknya area depan, ini nyambung ke link yang di dudukan atas, dan ini ada tabungnya, ada setelannya, compression, preload, dan ribbon gitu. Terus kalau roda belakang itu saja sama ya, peleknya palang 5 sehingga tapi bercabang jadi palang 10. Dan untuk remnya itu saja di sisi kanan dia juga cakram tunggal, dijepit kaliper Brembo 2 piston kanan kiri gitu. Dan kalau kita lihat ke atasnya di bodi belakang, tadi belum ngomongin, itu saja nih khasnya juga Ducati Triple Nine adalah knalpotnya teman-teman ada di bagian buntut di atas, nyorok, lubangnya lurus banget ke belakang. Jadi kalau ada pengendara di belakangnya dipastikan kena asapnya nih. Dan ini tapi sudah diganti knalpot Leovins ya, Leovin SBK, sudah bukan standarnya lagi. Oke, sekarang kita ngomongin mesin, kita balik ke depan lagi. Oke, kalau mesin ini tentu saja konstruksinya masih pakai L-Twin 90 khasnya Ducati di zaman itu. Dan ini untuk Triple Nine yang versi standar yang biasa itu kapasitasnya 998 cc. Beda dengan yang tipe R, dia justru 999 cc. Nah, keduanya beda bore stroke teman-teman, karena kalau yang Triple Nine biasa ini memang lebih buat jalan raya ya. Jadi powernya nggak segede yang R, dan stroke-nya juga lebih panjang biar torsinya dari bawah lebih kuat. Beda dengan yang R, yang mana stroke-nya lebih pendek, bore-nya lebih besar, mengejar tenaga lebih besar. Kalau ini tenaganya sekitar 120-130an HP, nanti saya cantumin ya. Torsinya sekitar 120an
juga. Nanti saya cantumin angka tempatnya. Untuk Moge 1000 cc, angka segitu emang nggak terlalu gede ya untuk saat ini ya, karena sekarang Moge 1000 cc udah 200-an HP. Tapi ini ingat, ini tahun 2003-2006. Nah kalau ini unit 2006. Untuk tahun segitu juga udah gokil sih. Dan di World Superbike pun Ducati cukup merajai ya, pakai 999 ini berhasil juga sempat juara dunia. Oh ya, karakter mesinnya gimana sih? Tadi udah nyobain, jadi ternyata ini khas banget mesin L-Twin ya. Struknya lumayan panjang, jadi dari bawah itu torsinya udah kuat banget. Dan khas mesin struk panjang juga, RPM-nya naiknya pelan tapi bertenaga banget. Torsinya ada Pak, jadi digas dikit aja udah laju banget. RPM-nya cuma jalan paling 5.000-6.000 itu udah kerasa kenceng banget teman-teman. Ya dahsyat lah ya, untuk tahun segitu, tahun sekarang tuh sebenarnya udah termasuk kenceng sih. Terus vibrasinya lumayan kecil ya, halus, cuma suhu mesinnya emang dahsyat ya. Jadi jalan santai gitu aja, suhunya 102, 104, bahkan hampir 110 derajat tertera di panel instrumennya. Jadi kayaknya namanya juga motor Superbike ya, lebih cocoknya emang buat jalan ngebut, jangan buat santai. Kemudian posisi berkendara, ya motor sirkuit ya beginilah. Nunduk banget teman-teman, berasa jauh banget ya. Tangan lurus, dijamin pegel sih kalau buat dipakai harian ini mah. Gitu. Terus yang asik lagi adalah tadi saya belum ngomong ini nih, spion. Nah ini unik ya, ramping banget tapi spionnya masih cukup bisa memberikan pandangan ke belakang cukup baik. Dan di sini uniknya sekaligus jadi tempat rumah sen depan teman-teman. Cakep ya, unik ya. Jadi motornya itu simple singset efeknya, karena nggak ada spion yang baplang-baplang. Gitu. Oh ya satu lagi, tadi belum ngomong mesinnya. Ini suaranya asik banget teman-teman. Ecek kayak mesin rusak ya, berisik ya. Karena salah satunya ini motor bawahnya sudah pakai kopling kering. Tahu sendiri suaranya nikmat banget. Nah, kita coba dengerin suaranya. Dengerin suara koplingnya. Renyah banget. Oh ya, koplingnya berat banget teman-teman. Pegel banget. Asli, berat. Oh iya, karena ini motor dijual berapa sih? Kita tanya langsung sama Mas Lang. Mas Lang. Halo, Mas Apa kabar? Apa kabar? Sehat, Mas Lang? Lagi sehat. Mas Lang. Iya. Ada aja nih koleksinya unik-unik. Motor-motor langka lagi. Tertua. Tertua tapi gokil. Iya. Sebelum ngomongin harga, ini dulu. Ceritain Mas, ini sejarahnya gimana nemunya nih? Sengaja atau nggak sengaja nih? Menemukan tidak sengaja di suatu tempat lah. Pokoknya intinya ini motor. Oh gitu. Jarang dipakai. Jadi ya kondisinya masih cukup lumayan untuk usianya yang berarti sudah 2006, 14 tahun. 15 tahun. 15 tahun sekarang ya? 16 tahun oh dari iya sekarang. benar, dan 16. Mau 17 bentar lagi. Benar. Jadi benar-benar oke, dan ini full paper, pajaknya hidup ya. Jadi benar-benar baru saya bayar pajaknya, jadi mantap. masih jauh banget, nanti baru bayar lagi 2024. 2024? Iya. Ya, lama banget. Oke, tapi kondisinya tadi saya udah kasih lihat ke teman-teman sih bahwa masih cakep banget, lengkap. Ya emang masih lengkap banget ya? Iya, memang bisa dibilang masih ori banget ya? Masih ori banget, cuman ya layaknya motor Eropa ya, wajar ada minusnya sedikit, cuman ini ya, apa mikanya takometer ada retak ya? Iya, cuman justru di situ ceritanya lah. Ada ceritanya? Merawat motor klasik. Kalau terlalu sempurna juga salah kayaknya. Oke, tapi ini dijual? Dijual. Berapa? Sebutkan. Saya bukanya 490 juta. 490 juta? Ya. Nego? Tipis lah, boleh lah. Pokoknya main aja dulu ke Indigo sambil ngopi, ntar kita obrolin lah. Iya. Jadi kalau pengen koleksi salah satu unit, satu dari dua ya kalau salah? Dari, iya. Yang full paper ya? Mungkin ya, setahu saya. Cuma dua ya? Iya. Infonya ya? Ya, limit lah ya? Limited edition. Asik. Beli barunya udah nggak ada lagi? Nggak ada, pasti nggak ada. dan ini tahun terakhir, 2006. 2006 ya terakhir? Iya, ya, jadi benar-benar paling, ibaratnya kita dapat motor klasik, tapi yang tahunnya paling muda. Paling jadi muda, bener. Aman lah yang terakhir. Oke, kalau mau kesini di mana Mas? Kita di BZ Auto Center di Jalan Gading Serpong Raya nomor 50 dan 51. Tulisannya depan Indigo Auto, dan ada coating juga Vipro. Oh iya. Motornya juga udah di coating teman-teman, jadi bener-bener tinggal gas atau tinggal dipajang aja. Ini kinclong tuh udah coating? Iya, makanya kinclong banget. Pantesan kinclong banget. Oh gitu, tadi agak penasaran sih. Ini motor tuh kinclong amat deh. Oh alah, ya oke.
Siap, terima kasih Mas. Siap, Mas. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Terima kasih juga sudah boleh nyobain tadi. Boleh banget tuh. Saya terus terang seneng banget loh akhirnya bisa nyoba salah satu superbike legendaris yang hati lah. Yang lengan ayunya ganda ini. Siap. Next time kalau ada yang aneh lagi aku pasti kabarin ya. ajak. Nanti teman-teman motor saya kan juga pasti saya ajak ini ya. Seakan menikmati juga. Siap. Oke, terima kasih gitu teman-teman motor saya kan. Demikian video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga IG kami, Otomotif_TV. IG-nya Indigo Auto, Mas? Indigoauto.id sama Vipro Gading Serpong. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.